Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Menteri Perhubungan serta seluruh jajaran, Bu Prof, Kepala BMKG serta seluruh jajaran, Pak Marskal Henry serta seluruh jajaran, Pak Dirjen, Pak Kakor-Lantas Polri ya, serta seluruh hadirin sekalian. Karena ini kita rapat evaluasi pelaksanaan ya Nataru, saya kira kita fokus di tema ini. Karenanya pertama saya apresiasi secara keseluruhan penanganan Nataru kita pada tahun ini relatif cukup bagus ya, terutama koordinasi 5 kementerian lembaga ini. Jadi saya merasakan di lapangan juga koordinasinya relatif cukup bagus ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Namun demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, karena pelayanan angkutan Nataru atau angkutan Lebaran nanti merupakan pelayanan yang selain lancar tapi yang paling utama adalah keselamatan, ya, keamanan, kenyamanan. Karena bagi masyarakat kita Nataru atau mudik itu selain bagian dari tradisi, tapi dia juga sesuatu yang mengasyikkan gitu ya. Nah, jadi perjalanan ini harus kita buat asik, jangan sampai justru terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang mungkin mengganggu ya kenikmatan dalam tanda petik ya aktivitas masyarakat itu. Karena saya ada beberapa catatan Pak Ketua. Pertama di jalan tol ya, khususnya di tol Cipali, itu kan dinobatkan sebagai salah satu tol yang angka kecelakaannya tertinggi. Ini ada anomali ya. Kalau secara konstruksi tol Cipali ini relatif bagus, standar pelayanan minimalnya juga dibanding beberapa ruas tol lain cukup bagus. Tapi kecelakaannya tinggi sekali, bahkan di saya dapat ya dari data Kementerian Perhubungan tuh ya 1 orang korban per 1 kilometer gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya gap kecepatan antar kendaraan yang bisa sampai 100 km lebih. Jadi kendaraan yang cepat bisa 150 km, kemudian ada kendaraan-kendaraan besar, kendaraan tronton itu 40 km. Ini terlalu jauh perbedaannya, padahal kan disarankan itu perbedaan kecepatan di dalam jalan tol itu sekitar kurang lebih 30 km. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi regulasinya supaya tidak jalannya udah bagus, tapi karena pengaturan kecepatan ini tidak diatur, akhirnya terjadi kecelakaan karena perbedaan kecepatan antar yang ngebut boleh ngebut cepat sekali, sementara yang lambat boleh lambat sekali gitu. Ini kan jadi faktor, dan itu dari hasil Litbang Kementerian Perhubungan kalau tidak salah ya, dari jurnal yang kami baca. Salah satu faktor utamanya itu. Nah, barangkali ini perlu dievaluasi ya, termasuk ruas tol yang lain. Nah, berikutnya adalah kecelakaan itu selalu paling besar, terutama di lalu lintas. Ini roda 2. Ya. Walaupun pemerintah misalnya ada subsidi angkutan Lebaran gratis atau Nataru gitu, masyarakat tidak berkurang menggunakan kendaraan roda 2. Dan selalu terjadi kecelakaan terbesar itu di roda 2 karena faktor keselamatannya kan sangat minim. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kecepatan yang tidak terkendali. Saya berharap dalam forum yang berbeda mungkin nanti kita ada koordinasi dengan kementerian lain, misalnya Kementerian Perindustrian. Bayangkan misalnya motor yang beredar di Indonesia ini, itu kecepatannya sampai 240 km per jam dan itu dijual secara legal. Tapi di mana jalan yang membolehkan kecepatan di atas 200 km? Ini sering saya sampaikan Pak Ketua. Pemerintah mengizinkan menjual barang ilegal. Dan dengan spek yang tinggi itu kita bayar mahal, tapi begitu kita pakai ditangkap oleh Pak Polantas. Nah, mestinya Kementerian Perindustrian itu membatasi kecepatan yang kendaraan roda 2 yang beredar di masyarakat. Ya, kecuali misalnya kendaraan khusus, misalnya untuk kepolisian boleh secepat-cepatnya karena untuk ngejar misalnya ada kriminal gitu. Nah, ini menurut saya salah satu yang juga menjadi faktor penyebab. Kita tidak menyediakan jalan yang memungkinkan kendaraan itu dengan kecepatan tinggi, tapi pemerintah menjual barang
yang tidak ada sarananya ya ini kan akal-akalan dunia industri gitu ya. Ini perlu kita perlebar nanti penyebabnya supaya jangan kasihan ini Pak polisi gitu menangani kecelakaan tetapi penyebab akarnya itu tidak kita buat, dan pemerintah berhak membuat regulasi itu. Nah berikutnya juga dalam catatan saya, misalnya SAR ini banyak menangani kejadian di laut. Ya, ini faktornya juga faktor keselamatan. Misalnya di kampung saya di Lombok ya, di Gili Trawangan itu speedboatnya saya beberapa kali naik, memang tidak layak untuk mengangkut penumpang. Nah, mungkin perizinannya juga harus dievaluasi. Misalnya ya, saya lihat jerigen tempat bahan bakarnya itu di luar. Di sebelahnya itu ada penumpang sambil ngerokok. Gitu. Atau bahannya misalnya pakai fiber ya. Itu kan asuransi tidak menerima, dan banyak kejadian yang seperti itu, sehingga mungkin ini perlu diperketat ya penggunaan speedboat yang speknya memang tidak memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, tapi beroperasinya cukup banyak, terutama di daerah-daerah kepulauan. Ya, karena saya menyarankan misalnya setiap kapal yang di bawah 300 GT itu juga didaftarkan di SAR ya, supaya SAR bisa memantau. Itu kan punya alat Pak ya. Tapi banyak mereka ini lalu lalang dekat kantor SAR tapi tidak terpantau karena tidak didaftarkan. Nah, begitu kejadian kan cepat di mana koordinatnya bisa diketahui. Nah, ini mungkin regulasi semacam ini perlu kita buat gitu ya. Ya karena kami di daerah kepulauan itu sering terjadi kecelakaan yang untungnya nelayan kita berkeliaran jadi cepat tahu gitu. Padahal kan sebenarnya dengan alat, dengan regulasi kita bisa lebih cepat penanganannya. Jadi itu beberapa catatan ya. Kemudian berikutnya ini untuk perbaikan ke depan, beberapa ruas jalan nasional yang hasil kita kunjungan kemana-mana itu ada bukan penyempitan ya, tapi karena arus lalu lintas yang semakin banyak akhirnya terasa lebih sempit sehingga perlu pelebaran. Nah tetapi dalam Perpres 55 2018 ini Pak Dirjen, itu pembebasan lahan untuk jalan nasional dibebankan kepada Pemda, yang akhirnya sering jadi kendala. Ya padahal dalam PP 19 2021 ya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang bertanggung jawab pengadaan lahan itu adalah instansi yang punya kepentingan gitu. Nah ini perlu disinkronkan supaya jangan ada kendala kita ingin melebarkan jalan karena kapasitas jalan sudah tidak memadai, lalu tanggung jawabnya kepada Pemda. Pemda kita tahu saat ini memang sedang kesulitan keuangan. Nah ini barangkali regulasi yang semacam ini perlu kita evaluasi supaya pelayanan ke depan makin lebih baik. Karena beberapa ruas jalan nasional kita terasa makin sempit. Padahal sebenarnya sih tidak. Cuma karena arus lalu lintas yang makin padat, kemudian kendaraan juga dengan beragam spesifikasi yang lewat, akhirnya sudah tidak memuat ya. Sehingga perlu pelebaran di beberapa ruas. Ya nanti ini. Terakhir Pak, kedua saya mengajak Komisi 5 untuk secara konsisten dan komitmen kuat ya untuk membackup dukungan anggaran untuk dua lembaga kita ini, SAR dan BMKG. Kita beberapa kali kunjungan itu masalahnya kekurangan SDM dan kekurangan alat yang tentunya adalah anggaran, sehingga memang perlu ada misalnya beberapa kantor SAR di daerah yang harus kita tingkatkan statusnya. Karena memang kebutuhan ya lokasi itu misalnya daerah wisata udah mulai padat gitu, tapi hanya 1-2 orang personilnya gitu, sehingga memang perlu ada dukungan secara khusus dari Komisi 5 untuk penguatan kelembagaan, penguatan personil dan peralatan ya, karena kita ini daerah bencana. Saya kira ini zolim kita kalau tahu bahwa akan sering terjadi bencana tetapi kita tidak menyiapkan diri, dan negara punya instrumen melalui dua lembaga ini yang punya kompetensi untuk menangani kebencanaan, untuk pencegahannya di BMKG, untuk mengetahui lebih awal dan penanganannya di Basarnas. Karena ini mitra kita, Pak Ketua, saya usul perlu ada catatan khusus untuk penguatan anggaran. Selama ini kita ya bahas ya jalan-jalan begitu saja gitu ya, harus ada komitmen ya untuk ke depan ya, karena bisa jadi, dan saya yakin semua keluarga kita ini pernah menjadi korban bencana dan seterusnya, dan kita sangat membutuhkan pelayanan dari Basarnas, kemudian dari BMKG maupun juga dari instansi yang lain.
Mungkin demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum.